Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Jesus Live pada saat ini. Kita bersyukur oleh karena kasih, anugerah, kemurahan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar kembali bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita mohon anugerah, kemurahan, dan pertolongannya agar firman Tuhan yang sebentar kita pelajari bersama boleh menjadi berkat, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Jika saat ini kami kembali boleh datang bertemu dengan saudara kami dalam acara Jesus Live. Kami percaya Bapa oleh anugerah kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau boleh memelihara kami, menolong kami, memberkati kehidupan kami dalam kehidupan kami. Apapun yang sudah kami kerjakan, kami percaya karena Tuhan turut serta di dalamnya. Bapak, jikalau kesempatan ini kami mau kembali belajar untuk melanjutkan firman-Mu tentang bagaimana hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kami boleh belajar Bapak dari luka hati yang ada, bagaimana cara mengatasi luka hati, bahkan dampak luka hati dalam hidup kami. Namun kami percaya saat kami pelajari semuanya itu, melalui kebenaran firman-Mu kami diteguhkan, dilupakan. Oleh sebab itu saat ini kami boleh belajar bagaimana kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan dari luka hati. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berkati setiap pendengar, setiap pemirsa dimanapun mereka berada, baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok. Tuhan campur tangan, ya kuasa hadirat-Mu boleh menjangkau, menjamah, mengurapi, memberkati kami semuanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan saat ini mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang kami ambil dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-8. Mika pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai pengandurmu. Umatku, baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh Balak, Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan kurban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hei manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang perlu kita perhatikan di saat hati kita dipulihkan. Ya, karena kita tahu banyak orang yang mengalami kekecewaan, ya, mengalami ya pergumulan yang cukup berat, ya. Namun bukan hanya sebagai manusia, bahkan Allah juga sempat kecewa dengan umat pilihannya yaitu bangsa Israel. Namun ada hal yang dimau Tuhan, ada hal yang dituntut oleh Allah supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup dibenarkan oleh Allah, orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan untuk melakukan perintah yang Tuhan inginkan. Apa sih yang Tuhan mau? Di dalam ayat yang ke-8, Mika pasal 6 ayat yang ke-8, bagian yang terakhir, saya akan bacakan kembali. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang dituntut Allah. Allah tidak menuntut umatnya dengan kurban bakaran atau persembahan, atau bukan pula dengan nyanyian atau puji-pujian, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Ya, sebab Allah tidak menyukai kurban bakaran dan pujian yang dinaikkan dengan hati yang jahat. Ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, kalau kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, maka kita bisa merasakan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Ya, penulis kitab Mika mencatat bahwa Allah menuntut 3 hal dari kehidupan bangsa Israel. 3 hal tersebut yang dituntut oleh Allah yaitu berlaku adil. Lalu yang kedua, mencintai kesetiaan. Dan yang ketiga, hidup rendah hati di hadapan Allah. Inilah yang dimau Tuhan. Inilah kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Firman Tuhan bukan hanya berlaku buat bangsa Israel, namun firman Tuhan saat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang yang berpikir dengan memberikan kurban persembahan yang banyak, maka kejahatannya tertutupi. Mungkin dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan khusyuk, kejahatannya juga tertutupi. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, mengapa sih Allah menuntut 3 hal tersebut? 3 hal itu dituntut Allah karena umat pilihannya telah kehilangan keadilan. Karena umat pilihannya telah kehilangan kesetiaan kepada Tuhan. Karena umat pilihannya sudah kehilangan kerendahan hati di dalam diri mereka. Dan semua ini tampak dalam perbuatan mereka setiap hari. Ya, bukan hanya bangsa Israel, ternyata kita juga Bapak Ibu tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Banyak orang-orang yang bilang percaya Tuhan Yesus, bahkan setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia memberikan korban persembahan, tetapi Tuhan melihat sudah kehilangan keadilan dalam hidupnya, sudah kehilangan kesetiaan dalam hidupnya, bahkan tidak ada kerendahan hati. Ya, sedangkan buktinya apa? Sekalipun mereka mempersembahkan banyak korban bakaran dan menaikkan pujian kepada Allah, perbuatan mereka terhadap sesama mengingkari semua itu. Jadi tidak sesuai apa yang mereka perbuat, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, padahal yang Tuhan mau adalah luar dan dalam sama. Luar dan dalam sama itu artinya Bapak Ibu, ya di dalam Amsal 22 ayat yang ke-17 berapa itu Bapak Ibu, yang kemarin kita bahas. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi ini dibuktikan. Hati yang gembira itu hati yang sudah dipulihkan.
itu membuat kita memiliki menjadi obat yang manjur. Sehingga bukan korban persembahan yang banyak yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tidak menutup mata atas ketidakadilan, atas ketidaksetiaan umatnya, atas ketidakkerendahan hati umatnya. Selain Tuhan, atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Ya, tidak silau dengan banyaknya korban yang diberikan atau persembahan yang dipersembahkan, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan tetap akan memberikan hukuman kepada mereka. Membalaskan dengan setimpal apa yang telah mereka perbuat terhadap sesamanya. Artinya apa? Di saat kita hidup hanya mengandalkan kekuatan sendiri, egois, hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama kita, maka Tuhan akan menuntut, Tuhan akan membalas semuanya. Ya, karena apa? Karena Allah juga menuntut ketika hal tersebut kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap umat di masa ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita perlu mengerti bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita. Bagaimana yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Jadi kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu bisa terrealisasi di saat hati kita terlepas dari kekecewaan, dari sakit hati, dari kepahitan. Ya, Bapak Ibu, karena mungkin ya kepahitan itu kita dapatkan, kekecewaan itu kita peroleh di saat kita diperlakukan tidak adil dengan sesama kita. Bahkan kadangkala sesama komunitas kita. Ya, banyak orang yang mengacukan kita. Mungkin juga orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu juga mengacukan kita. Kita diperlakukan tidak adil. Tetapi perlu kita pahami bahwa Allah membenci ketidakadilan. Karena perlakuan tidak adil menimbulkan penderitaan bagi manusia. Perlakuan yang tidak adil bisa menimbulkan sakit hati. Perlakuan yang tidak adil bisa menimbulkan kekecewaan di dalam diri manusia. Karena apa? Di dalamnya ada hak orang lain yang dirampas. Ya, ini perlu kita pahami, kita perlu perhatikan. Coba kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-5. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-5 saya akan bacakan. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang Tuhan inginkan. Di situ katakan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu dia yang berlaku tidak bersalah, yaitu dia yang melakukan apa yang adil, yaitu dia yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yaitu orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya.
Bahkan juga yang memandang hina orang yang tersinggir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang dikehendaki Allah. Kita harus berlaku adil. Dan keadilan itu bisa terwujud, bisa terjadi. Bahkan kita bisa berlaku adil di saat hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jangan sampai hal yang dituntut Allah itu tidak kita kerjakan. Ya, oleh sebab sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus berlaku adil. Jangan merampas hak orang lain, Bapak Ibu, tetapi justru kita belajar memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita terus mendukung mereka, kita terus berdoa buat mereka, serangkaian agar apa? Agar keadilan itu benar-benar terjadi. Apa yang dimau Tuhan, apa yang dituntut Allah, apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Hingga kita bukan lagi mendapatkan hukuman yang dari Allah, tetapi justru kita mendapatkan anugerah, mendapatkan kemurahan, mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, 3 hal yang dituntut oleh Allah adalah yang pertama keadilan. Bagaimana pemazmur menggambarkan kehidupannya? Dia belajar untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan keadilan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang hatinya dipulihkan oleh Tuhan, orang yang benar-benar hidup kudus di hadapan Allah, yang tidak bercela, itulah yang bisa menumpang, yang bisa masuk di dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Bahkan kita bisa berbagi dengan orang lain, yaitu berlaku adil. Bapak Ibu, tidak lagi merampas hak mereka, tetapi justru kita berbagi dengan mereka. Berbagi apa? Berbagi kasih, anugerah kemurahan Tuhan, berkat Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Jadi yang dituntut oleh Tuhan yaitu berlaku adil. Keadilan itu harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dituntut oleh Allah yaitu Allah menuntut kesetiaan yang didasarkan pada kasih setia Allah. Karena Allah senantiasa berbelas kasihan kepada manusia. Ya, ini menjadi dasar kesetiaan umat Tuhan. Itu dituntut oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat yang ke-18 katakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini katakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Allah mau setiap umat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Allah, itu setia kepada Tuhan. Jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang setia, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan dekat. Sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan katakan, kita dengan Allah hubungan kita bagaimana? Ada yang katakan, sejauh doa. Ya, doa kelihatannya sedikit hanya 3 huruf Bapak Ibu, D, O, dan A. Tetapi di saat kita tidak setia, di saat doa kita tidak sungguh-sungguh, maka kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Tetapi di saat kita berseru kepada Tuhan, di saat kita berdoa kepada Allah dengan penuh kesetiaan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada, sangat dekat sekali, karena Tuhan ada di
Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Maka apa yang terjadi? Minta apa saja kita akan diberi oleh Allah. Ini suatu berita yang luar biasa. Suatu kabar baik dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi justru kita mau belajar setia. Ya, bahkan ada pujian. Ya, katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu sedang kasih pengarang pujian ini luar biasa. Bagaimana kehidupannya dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana hatinya diubahkan oleh Allah. Karena saya yakin dan percaya, orang yang sakit hati, orang yang memiliki kekecewaan, tidak mungkin bisa berkata demikian. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya apa? Orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Dia yang bisa berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang bersama. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah sejauh mana kedekatan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah. Bahkan ada yang katakan, nafas hidup orang Kristen adalah doa. Berapa kali kita berdoa? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Ini membuktikan kesetiaan kita. Karena itu dituntut Allah, umatnya itu setia. Orang-orang yang percaya itu setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah setia. Bahkan kesetiaan Tuhan itu sampai mati di kasar. Tuhan rela membebaskan kita. Tuhan rela mengampuni dosa kita. Tuhan rela menanggung dosa pelanggaran kita. Kejahatan kita. Itu ditanggung oleh Tuhan. Sehingga kita harus setia kepada Tuhan. Karena dari kesetiaan itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin umat Tuhan, orang-orang yang dipercaya oleh Allah, itu harus sungguh-sungguh. Harus setia kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami berbagi tentang kehidupan kami. Bagaimana kami diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kami dipulihkan oleh Allah. Dan saya pegang janji Tuhan. Nah, setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan penuh ketekunan dan kesetiaan, maka apa saja yang diminta dikabulkan. Ya. Kami sungguh bersyukur karena pada tahun 2003, ya, 2003 kami diberkati Tuhan luar biasa. Kami bergumul pada waktu kami mulai masuk melayani, ya, tahun 96 di Sukemani ini. Kami rindu karena kami belum punya tempat tinggal waktu itu. Dan saya pegang janji Tuhan, ya, apapun yang kami injak itu menjadi milik kami. Dan kami klaim, saya kata Tuhan, kami percaya firman-Mu, ya kan, Tuhan berikan aku tempat tinggal di tempat ini, di desa ini, dan sediakan tempat untuk kami tinggal. Nah, singkat waktu, Bapak Ibu, kami ditawari sebidang tanah oleh orang di luar Tuhan, ya, cuman kami sudah akrab, sering bertemu. Dia datang kepada kami, dan dia menawarkan sebidang tanah dengan luas ukuran lebar 8, panjang 23, ada bangunan rumah kayu jati, sudah ada 2 rumahnya. Dan waktu itu datang menawarkan ke saya, suruh bayar 20 juta.
Dan saya saat itu tanpa bicara dengan istri, tanpa berembuk dengan istri dulu, saya langsung nawar, kalau boleh 15 juta. Ya, dan akhirnya orang itu aku nggak boleh pulang Bapak Ibu. Tapi hari berikutnya bapaknya datang ke tempat saya dan ngomong, Pak, kalau Bapak yang beli, saya relakan. Tetapi kalau bukan Bapak yang beli, saya gagal. Ya, saya batalkan ya, untuk beli tanah itu. Ya. Lalu 1 minggu berikutnya Bapak Ibu, kami setelah tawar itu, istri ngomong, Pak, kok berani sekali nawar? Kita kan nggak punya duit. Mau bayar pakai apa kalau dikasih? Saya ngomong sama istri, nggak usah takut. Tuhan yang sediakan. Ya, Bapak Ibu, 1 minggu setelah itu orang itu datang dan memberikan tanah itu dengan harga 15 juta. Sempat kaget dan secara manusia bingung Bapak Ibu. Namun keyakinan kami tetap bersama dengan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan yang bekerja, itu Tuhan yang menjamah. Dan akhirnya saya katakan, oke, saya minta waktu dan saya diberi waktu. Pikir saya mungkin 3 bulan atau 6 bulan untuk kan bisa kumpulkan. Tapi saya tahu apa yang dia katakan. Tolong saya beri kesempatan 1 minggu. Dan saya katakan, siap, oke. Akhirnya pulang, Bapak Ibu, dan saya sama istri berlutut. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan kan percaya, sudah memberi ya, tanah yang kami butuhkan, tempat tinggal yang kami butuhkan. Dan ini giliran Tuhan untuk menyediakan dana 15 juta. Hanya diberi waktu 1 minggu Tuhan. Saya tahu Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak butuh waktu lama. Hanya butuh 3 hari. Sabtu orang itu ngedilkan, Minggu, Senin kami dapatkan uang 15 juta. Saya bayar transaksi diri semuanya selesai. Secara manusia Bapak Ibu nggak masuk akal, ya, tetapi karena kesetiaan kita kepada Tuhan, karena hati kita yang sudah diubahkan oleh Allah tadi, memampukan kita untuk berharap, bersandar, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan akhirnya tanah itu dengan harga 15 juta. Itulah suatu anugerah kemurahan yang Tuhan limpahkan. Mujizat masih berlaku. Ya, kuasa Tuhan masih tetap ada dan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami lawatan Tuhan, kita mau mengalami mujizat Tuhan yang lebih dasar, maka kita butuh kesetiaan. Sudahkah kita setia? Karena kesetiaan itu ditutup oleh Allah. Ya, tadi di dalam Mazmur 145 ayat 18 tadi katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Perlu digarisbawahi, dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Sudahkah kita? Karena belum tentu doa yang kita minta kepada Tuhan itu dikabulkan dengan cepat. Ya, doa langsung dijawab, doa langsung dijawab. Kadang-kala Tuhan izinkan proses di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Setia tidak dengan Tuhan. Sungguh-sungguh tidak dengan Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh, kita berseru kepada Tuhan dengan setia dan tidak jemu-jemu untuk datang kepada Allah. Maka kuasa diratalah mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya kesetiaan.
Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya. Jadi tetesan air mata, seruan kita, mungkin lutut kita yang kita pakai berlutut menghadap Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan dengar semua. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Dan kami mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami mendapatkan tempat yang layak untuk digunakan. Dan mujizat Tuhan itu tidak pernah berhenti menyertai kami. Janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Di saat kita setia kepada Tuhan, bahkan Tuhan menyertai bangsa Israel. Meskipun bangsa yang dikatakan oleh Tuhan bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Allah tetap setia. Karena janjinya kepada Musa itu harus digenapi. Tuhan berjanji membawa keluar bangsa Israel dari negeri perbudakan Mesir menuju ke negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Pelimpahan berkat secara jasmani terjadi di sana. Dan itu terjadi. Dan janji Tuhan juga berlaku. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan kita. Sudahkah kita setia kepada Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh taat kepada Allah? Bisa kita setia kepada Tuhan. Tuhan yang berseru pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Inilah yang diinginkan, inilah yang Tuhan mau. Dan ini bisa terjadi kalau hati kita sudah benar-benar dipulihkan. Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yang dikehendaki Allah, yang dituntut oleh Tuhan bagi umatnya, yaitu terutama khususnya pada waktu orang Israel, dan saat ini juga untuk saudara dan saya. Kita juga dituntut untuk hidup rendah di hadapan Allah. Orang yang tinggi hati, sulit untuk bersikap taat dan setia kepada Allah. Sebab ia hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Perhatikan di sini. Orang yang tinggi hati itu sulit bersikap taat dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang tinggi hati itu adalah orang yang sombong. Bapak Ibu, biasanya mereka itu tidak taat, tidak setia. Ya, bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa mampu, merasa bisa. Oh, kalau bukan saya nggak bisa apa-apa kamu. Tidak baik. Yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah justru kita mau belajar rendah. Karena orang yang rendah hati hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Coba kita baca. Amsal 22 ayat yang keempat. Ya, Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, amin. Ayat ini sungguh dasar luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana berkat yang diterima bagi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan, karena akan mendapatkan upah yang luar biasa. Itu ganjaran kerendahan hati. Ganjaran itu adalah anugerah. Ganjaran itu adalah berkat yang boleh diterima setiap orang yang memiliki kerendahan hati, setiap orang yang hidup dalam ketaatan, setiap orang yang hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan akan mendapatkan anugerah yang besar. Ada 3 anugerah yang Tuhan berikan. Menurut Amsal 22 ayat yang keempat. Yang pertama kekayaan, yang kedua kehormatan, dan yang ketiga kehidupan.
Kekayaan di sini berbicara tentang materi atau kehidupan jasmani kita. Kita butuh Bapak Ibu. Kita tidak membohongi diri sendiri. Kita masih hidup di dunia, kita butuh hal-hal atau berkat-berkat jasmani. Tetapi berkat jasmani itu bukan menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Justru berkat jasmani itu hadiah, itu ganjaran yang dari Tuhan. Itu anugerah Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Itu bonus yang boleh kita dapatkan. Ya, karena apa? Kita memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati itu bisa terjadi, bisa kita alami, bisa kita lakukan dalam hidup kita. Di saat hati kita sudah diubahkan. Di saat hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita boleh mendapatkan kekayaan. Ya, materi Bapak Ibu itu bonus. Ya, bahkan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ketiga, kita lihat di sana. Ya, ini bonus bagi orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini bonus bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Bagi orang yang memelihara kerendahan hati. Bagi orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Materi, kekayaan ini seringkali dikhawatirkan oleh manusia. Ya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Bapak Ibu, apalagi tradisi orang Jawa di saat mau menikah. Ada 3 yang dipertimbangkan, bobot, bebet, bibit. Ya. Bobot itu bagaimana kekayaannya, bebet bagaimana ya lingkungannya, pergaulannya, bibit unggul dapat dari keturunan apa. Itu dibicarakan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Masihkah kita fokus dengan hal duniawi? Masihkah kita khawatir akan kehidupan kita? Akan apa yang kita makan, kita pakai, Bapak Ibu mau tinggal di mana? Tetapi di situ katakan firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ada bonus yang Tuhan berikan. Ya. Kita kembali di dalam Amsal 22 ayat yang keempat. Jadi ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kekayaan ini menjadi bonusnya, reward dari Allah. Karena kita setia, kita taat kepada Tuhan, kita tunduk pada Allah, kita memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan, keangkuhan yang kita miliki. Mungkin kita sebagai pengusaha yang kaya raya, kita bisa dipakai oleh Tuhan. Harta kita pergunakan untuk memuliakan. Di dalam firman Tuhan di sana juga katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Dengan hasil pertamamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ganjaran kerendahan hati karena takut akan Tuhan, sama materi itu Tuhan berikan. Lalu yang kedua, ganjaran yang boleh kita dapatkan untuk orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yaitu kehormatan. Bukan berarti kita gila hormat. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai pelayan Tuhan. Yang namanya pelayan itu tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi sebagai hamba, sebagai budak, sebagai pelayan, sebagai pembantu, justru kita, posisi kita rendah. Tetapi kita bukan rendah. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan,
pelayan Tuhan, kita mengabdi kepada Tuhan, maka di saat kita setia, kita sungguh-sungguh, kita taat, kita belajar memiliki kerendahan hati yang luar biasa, maka kita akan. Jangan gila hormat, jangan gila pujian manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, di saat kita dipuji manusia, kita sedang diuji, karena dia itu berusaha menjatuhkan. Tetapi yang memuji itu Allah. Kalau pujian itu datang dari Allah, itu baru namanya anugerah. Sebab itu jangan bangga kita bisa memberikan semuanya itu yang apapun Bapak Ibu. Tapi bangga kalau kita bisa memiliki kerendahan. Banggalah kalau kita memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Karena kita sedang menuruti apa yang Tuhan mau. Kita sedang mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena tadi ada 3 hal yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam keadilan, hidup dalam kesetiaan, dan dia hidup dalam kerendahan. Dan reward ganjaran orang-orang yang rendah hati, yang pertama mendapatkan kekayaan. Berkat secara jasmani, itu mengikuti, itu ditambahkan di dalam kehidupan. Jadi jangan fokus dengan dunia. Ada pujian bahasa Jawa yang sangat menarik sebenarnya Bapak itu sebenarnya itu mendidik kita untuk kita belajar ya, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, serahkan Tuhan yang punya ojo kulit bondotunya, ojo mungkul kulit bondotunya. Pandang Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, di sana ya, liriknya Bapak Ibu. Jadi, di saat kita mengandalkan Tuhan, tumungkul itu artinya tunduk, hanya fokus pada dunia ini. Dunianya akan lenyap. Itu kita perhatikan. Dunia yang kita tempati itu akan lenyap, akan habis. Tetapi kalau kita pegang firman, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan akan tinggal tetap di dalam hidup kita. Firman itu akan tinggal di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu kita gila hormat, supaya dihormati oleh orang lain. Setiap ketemu yang kita hormat, Pak, tidak Bapak Ibu. Tetapi justru kehormatan itu sudah diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang taat, bagi orang yang berlaku adil, terutama bagi orang yang memiliki kerendahan hati di dalam kehidupannya. Lalu ganjaran yang ketiga yaitu kehidupan. Kita tahu di sini katakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya apa? Bagi orang yang memiliki kerendahan hati, memiliki keyakinan dalam hidupnya. Pada saat dia hidup, bahkan nanti mati pun, dia akan masuk ke surga. Artinya apa? Memiliki kehidupan yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, bagi orang-orang yang sudah dipulihkan hati kita oleh Allah, maka jangan pernah kita berpikir dengan memberikan persembahan besar, dengan menyanyikan pujian yang indah, kita dapat lepas dari tuntutan Allah. Itu keliru, Bapak Ibu. Mari kita belajar melakukan apa yang dimau Tuhan, apa yang dikehendaki Allah, apa yang dituntut oleh Allah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Allah sudah memberitahukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berkenan kepada Allah, apa yang dituntut, apa yang dimau oleh Tuhan. Maka itulah yang harus kita kerjakan. Dan kita persembahkan kepada Tuhan.
Mari kita lakukan apa yang dituntut, apa yang dimau oleh Allah atas kehendak hidup kita. Dan kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini kalau kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana kehidupan yang sudah diubahkan, yang sudah dipulihkan dari sakit hati, dari luka hati dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mau kami tidak lagi hidup di dalam kekecewaan. Kami tidak lagi hidup dalam penderitaan atau sakit hati, kepahitan yang menyertai kami. Tetapi yang Tuhan mau adalah kami hidup di dalam keadilan. Kami hidup di dalam kesetiaan. Dan kami hidup dalam kerendahan hati. Biarlah ketiga hal ini Tuhan yang Tuhan mau itu boleh kami lakukan bersama-sama dengan orang-orang yang saat ini boleh dikenal Tuhan. Orang-orang yang boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan jamah berapi, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu ada berkat, ada anugerah, ada ganjaran yang besar yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang rendah hati dan hidup akan Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur buat anugerah, buat berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar yang setia, tapi biarlah firman-Mu boleh kami perkatakan, firman-Mu boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami boleh benar-benar menikmati, merasakan kelimpahan berkat Allah terjadi di dalam hidup orang-orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, hidup orang yang benar-benar mengandalkan Engkau, hidup dalam kerendahan hati dan kesetiaan, serta memelihara keadilan bagi semua orang. Terima kasih Bapak, berkati seluruh pendengar, pemirsa, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat Tuhan memberkati. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan kami boleh mengakhiri firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati berkata, amin.